Dulu kan saya sering ikut kayak bude saya, Pak saya kan Islam. Pak bude Islam. Kalau puasa itu kan saya nggak ikut puasa, tapi saya lihat kok saya kan dari kecil nggak pernah puasa. Terus saya juga pengen lihat orang kalau puasa itu gimana rasanya. Terus kayak sholat tarawih itu juga gimana rasanya. Tapi karena keluarga saya kebanyakan Kristen, saya nggak memberanikan diri buat Islam sendiri gitu. Itu aku kalau ke gereja kan juga ada kayak pemuda-pemudanya itu kan juga ke gereja. Cuman kan sering khotbahnya juga jangan sampai kalau pindah ke agama lain gitu. Cuman kan aku juga waktu dengerin firman Tuhan itu juga ada yang ganjal sih. Kenapa kok Tuhan Yesus punya, kalau di Kristen kan Allah itu Allah. Kenapa kok ada Allah kalau Tuhan Yesus itu Tuhan? Kadang aku juga berpikir kayak gitu. Terus berarti kan Tuhan sebenarnya juga benar utusan dari Allah ini. Kan Allah kan bapaknya Tuhan Yesus ini. Berarti kan ada Tuhan lagi selain Tuhan Yesus. Jadi aku mikirnya berarti Tuhan Yesus ini kan, kalau di Kristen kan Tuhan Yesus ini diutus dari Allah ini untuk orang-orang supaya ke jalan kebenaran gitu. Sebenarnya kan Tuhan Yesus bukan satu-satunya Allah itu, berarti kan Allah ada lagi Allah. Tuhan Yesus itu cuma diutus aja masuk ke Bunda Maria itu, Pak. Jadi aku mikir, oh ada yang ganjal dari firman Tuhan ini gitu. Ya, asyhadu Allah ilaha illallah. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mualaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mualaf binaan Mualaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Hagia Sophia, kita sekarang berada di kantor perwakilan Mualaf Center Hagia Sophia di domisili Surabaya, di kota Surabaya. Alhamdulillah, kita akan lagi-lagi mendapatkan saudara baru, yakni ada saudara kita di sini ingin memeluk agama Islam. Insya Allah akan dibimbing langsung oleh Pak Aziz melakukan pensyahadatan, dan di sini kita berada di rumah Bapak Aziz sekaligus sebagai kantor perwakilan Hagia Sophia di Surabaya. Alhamdulillah, di sini telah hadir yang pertama Mbak Tesalonika Yuliananda, panggilannya Mbak Eca. Ya, Mbak Eca di sini dibarengi dan ditemani oleh teman kecilnya, teman sedari kecil ya, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Kemudian ada Bapak Aziz, Ibu Aziz, dan juga saksinya. Oke.
Saya izin mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Aziz untuk prosesi pensyahadatan dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait mu'alaf dan pembekalan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pecinta kristologi, pecinta dakwah dari MCN Hagia Sophia. Alhamdulillah pada siang hari ini ada seorang lagi calon saudara kita, yaitu Mbak Tesalonika Yuliananda, panggilannya Mbak Tessa ya. Hari ini telah menyatakan mantap untuk masuk Islam, gitu ya Mbak ya? Iya. Sekarang usia berapa Mbak? 25. 25. Kemudian untuk masuk Islam ini apakah ada yang memaksa misalnya? Nggak ada. Tidak ada, jadi atas kemauan sendiri ya? Iya. Baik, baik. Kemudian diantar oleh Mbak Vivi sebagai teman kecil ya. Nah Mbak Esa mungkin sedikit yang disampaikan kepada kami background kenapa dari agama sebelumnya kok ingin menjadi seorang muslimah ya. Sebelum kita syahadatkan mungkin kita perlu sedikit cerita dari Mbak Esa, silakan Mbak. Ya karena dari kecil saya melihat teman-teman saya puasa, saya kadang juga ingin, terus kadang teman saya sholat taraweh, saya juga ingin gitu. Dulu kan saya sering ikut kayak bude saya, Pak di saya kan Islam. Pak di bude Islam. Kalau puasa itu kan saya nggak ikut puasa, tapi saya lihat kok saya kan dari kecil nggak pernah puasa, terus saya juga ingin lihat orang kalau puasa itu gimana rasanya, terus kayak sholat tarawih itu juga gimana rasanya. Tapi karena keluarga saya kebanyakan Kristen, saya nggak memberanikan diri buat Islam sendiri gitu. Terus habis itu saya ketemu sama pasangan saya Islam juga. Ketemu calon ini kapan dimulai? 2020. 2020 Iya. ketemu ini di mana sih, tempat kerja atau di kampus? Temen kayak main-main gitu Pak. Terus selama ini mungkin sudah pernah belajar tentang Islam sedikit-sedikit? Dulu waktu kecil saya ikut, orang tua saya kan cerai, terus ikut ayah saya itu saya sempat kayak belajar ngaji waktu kecil. Cuman setelah orang tua laki saya ini meninggal, saya ikut ibu itu. Akhirnya saya ke gereja lagi. Waktu itu ikut Islam itu ikut siapa? Ayah kan ikut Kristen, nikah Kristen, cuman nggak pernah masuk ke gereja Pak. Ya, terus kalau di rumah kan kebanyakan kumpul-kumpulnya kan orang Islam. Jadi saya ikut ngaji waktu kecil. Bisa ngaji? Sudah lupa Pak waktu kecil. Kemudian saat ini akan menikah ya Pak ya? Iya. Akan menikah dan suaminya, calon suaminya ini adalah seorang muslim. Sudah mendapatkan sedikit bimbingan untuk tahu tentang Islam. Baik, jadi memang sudah kesepakatan calon suami istri ini yang suaminya seorang muslim, Mbak Tessa akan mengikuti Muslim. suami menjadi seorang muslimah, insya Allah. Baik, apakah orang tua tahu ini kalau Mbak Esa akan mau menjadi seorang muslimah? Tahu Pak. Tahu. Gimana komentarnya ke orang tuanya? Nggak ada komentar, mereka mengizinkan. Mengizinkan saja ya, tidak ada larangan, tidak ada konflik, tidak ada perseteruan ya. Ya. Alhamdulillah. Kemudian
berapa bersaudara ini Mbak Risa ini? 4 bersaudara. 4 bersaudara ya. Apakah mereka juga sudah muslim atau belum muslim? Kakak pertama saya masih Kristen, kakak kedua saya Kristen, adik saya Islam. Malah lebih dulu adiknya Iya, muslim. Laki atau perempuan? laki-laki. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera melangsungkan prosesi untuk bersyahadat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mari kita mulai ya Pak ya. Ikuti dengan jelas, dengan ikhlas ya. Apa yang saya ucapkan. Asyhadu, Asyhadu lagi ya, yang jelas ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah berlangsung prosesi ini. Dia adalah seorang muslimah sekarang. Saya akan memberikan sedikit bekal ya, bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Islam itu artinya adalah berserah diri ya. Siapa orang Islam itu? Orang Islam adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau seseorang sudah bersyahadat ya, maka mulai dia syahadat itu seluruh dosanya dihapuskan. Jadi Mbak Esa sekarang ini adalah bagaikan kain putih ya, yang dulu punya dosa-dosa itu sudah dihapus hari ini setelah bersyahadat. Tinggal Mbak Esa itu menuliskan di atas kertas tadi amalan-amalan yang baik. Ya, tentu Mbak sebagai seorang muslimah itu perlu belajar sholat, belajar membaca Al-Quran, dan mempelajari satu dan lain hal tentang Islam. Istilahnya kalau masuk sekolah, yaitu Mbak baru masuk kelas 1. Nanti kalau Mbak Esa ini menambahkan keilmuannya, semakin banyak ilmunya maka kelasnya akan makin banyak. Kelasnya akan semakin meningkat. Nah, apakah ada hubungannya agama sebelumnya dengan agama Islam ini? Kalau di Kristen itu Yesus disembah, tetapi dalam Islam Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Di antara 25 nabi dan rasul yang perlu diketahui, itu ada 5 nabi yang istimewa. Itu disebut ulul azmi. Ada 5 nabi dan rasul itu yang istimewa. Ulul azmi ini ada 5. Singkatannya NIMIN. N yang pertama adalah Nuh,
yang kedua adalah Ibrahim, yang ketiga adalah Musa, yang keempat adalah Isa atau Yesus alaihissalam, yang kelima adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau terjadi proses perpindahan dari seorang yang Kristen menjadi Islam, itu sebenarnya tidak meninggalkan Yesus, karena dia juga masih ada dalam Islam sebagai seorang nabi yang istimewa, nabi yang terkasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di akhirat nanti, dulu waktu saya ngaji itu diberitahu, di akhirat nanti itu Yesus atau Isa alaihissalam itu juga termasuk nabi-nabi yang lain harus mempertanggungjawabkan kerasulannya, perintah yang diterimanya. Ini di salah satu ayat Al-Quran, surat 5 ayat ke-116, kurang lebih bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalallahu, dan ketika Allah berfirman, itu nanti di akhirat ya. Di akhirat itu semua ditanyai pertanggungjawabannya, termasuk Yesus atau Nabi Isa ditanya. Karena banyak yang menyembah Yesus, ini Yesus jadi repot. Karena dia seharusnya hanya sebagai rasul menyampaikan firman-firman dari Allah, tetapi oleh orang-orang yang tidak benar ini diplesetkan, dia dijadikan Tuhan. Makanya apa yang tidak diperintahkan oleh Isa, oleh Yesus, firman yang disampaikan itu tidak untuk menyembah dia, kok orang-orang menyembah, ini harus dipertanggungjawabkan. Maka ayatnya wa idz qalallahu, dan ketika nanti Allah itu bertanya kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi, apakah engkau berkata kepada manusia yang ada di sekitarmu, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau hai Isa berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Pertanyaannya seperti itu. Wah, Nabi Isa repot menjawabnya. Kenapa? Karena orang-orang menyembah dia, maka ditanya oleh Allah, apakah kamu a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau memerintahkan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Gimana jawabannya Nabi Isa? Nabi Isa itu jawabnya gini, qala, berkata Yesus alaihissalam, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bihi, tidaklah aku menyampaikan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bihi, apa perintahnya? Ani'budullah, menghambalah, bersembahlah, menyembahlah kepada Allah. Rabbi wa rabbakum, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itu firman Allah yang disampaikan oleh Yesus kepada umatnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu.
Jadi Mbak Esa, apa yang Anda lakukan itu sudah benar, ya. Dan dengan masuknya Mbak Esa ke dalam Islam, ini juga akan memperingan tanggung jawab dari Yesus itu sendiri, dari Isa sendiri itu. Semakin banyak orang yang masuk Islam dan meninggalkan Yesus sebagai sesembahan, maka tanggung jawabnya Yesus atau Nabi Isa itu makin ringan, ya. Tapi kalau banyak orang yang menyembahnya dia, makin berat, ya. Jadi itu apa yang sudah dilakukan Mbak Esa sudah benar, ya, bahwa menempatkan Aisyah atau Yesus pada porsinya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang hamba yang itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu untuk prosesi kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan Mbak Esa? Enggak ada, Mak. Sudah tidak ada? Mungkin ada Mbak Jo, barangkali mau tanya dikit-dikit ke Mbak Esa. Apa yang membuat Mbak Esa ini harus belajar ya? Maksudnya kan harus belajar. Apa Mbak Esa punya langkah awal untuk memulai untuk menjadi seorang muslim yang harus dimulai ya? Apa langkah Mbak Esa? Apa belajar bersama guru ngaji atau dari awal mempelajari tentang hafalan surat? Apa yang kira-kira langkah Mbak Esa? Baik, mungkin saya jelaskan karena nggak pakai mic. Oh, iya. Jadi mungkin nggak nyampe. Jadi untuk awal ini apakah sudah ada yang membimbing Mbak Esa untuk belajar agama Islam? Iya, calon suami saya itu, Pak. Calon suami, ya? Awal mula saya kan mau belajarnya pasti sholat dulu. Sholat 5 waktu kan saya belajar sholat 5 waktu dulu. Baik, baik. Nanti saya pasti diajarin kan ngaji. Sudah suami sudah punya Al-Quran di rumah? Ada. Ada. Baik. Jadi yang membimbing nanti suaminya. Baik. Dan nanti kalau dikehendaki nanti ya suami istri mau belajar ke sini juga boleh. Atau nanti bersama istri saya juga bisa, atau ke Masjid As-Salam itu juga ada yang membimbing ngaji. Baik. Jadi alhamdulillah apa yang dilakukan secara berjamaah itu ternyata juga menarik seseorang untuk masuk Islam, ya. Itu menunjukkan kekompakan, kebersamaan, ya, dalam ibadah itu. Kalau dari teman-teman Mbak Esa, mungkin ya teman-teman gereja selama ini, ada nggak yang mereka merasa kehilangan Mbak Esa sehingga melarang atau menghendaki jangan masuk Islam, gitu? Barangkali ada atau pengalaman bagaimana? Kalau dulu waktu aku kalau ke gereja kan juga ada kayak pemuda-pemudanya itu kan juga ke gereja. Cuman kan sering khotbahnya juga jangan sampai kalau pindah ke agama lain gitu. Cuman kan aku juga waktu dengerin firman Tuhan itu juga ada yang ganjal sih. Kenapa kok Tuhan Yesus punya, kalau di Kristen kan Allah itu Allah. Kenapa kok ada Allah kalau Tuhan Yesus itu Tuhan? Kadang aku juga berpikir kayak gitu. Terus, berarti kan Tuhan sebenarnya juga benar utusan dari Allah ini. Kan Allah kan Bapaknya Tuhan Yesus ini. Berarti kan ada Tuhan lagi selain Tuhan Yesus. Jadi aku mikirnya berarti Tuhan Yesus ini kan, kalau di Kristen kan Tuhan Yesus ini diutus dari Allah ini untuk orang-orang supaya ke jalan kebenaran gitu. Sebenarnya kan Tuhan Yesus bukan satu-satunya Allah itu, berarti kan Allah ada lagi Allah. Tuhan Yesus itu cuma diutus aja masuk ke Bunda Maria itu, Pak. Jadi aku mikir, oh ada yang ganjal dari firman Tuhan ini gitu. Ya,
Jadi benar sekali ya bahwa di Bible sendiri itu menyatakan bahwa Yesus itu utusan itu banyak sekali ya. Dan setahu saya belum pernah itu Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan dan disuruh menyembah dia, itu enggak ada. Itu penafsiran aja yang akhirnya membuat orang menganggap Yesus itu Tuhan. Ya sudah benar. Dan berikutnya nanti harus lebih diperdalam lagi, dan memang bahwa Yesus adalah sebuah keajaiban ya. Keajaiban bahwa dia lahir tanpa proses pembuahan ya. Itu memang kuasa Allah. Dan yang ada, kalau Yesus kan lahir itu tanpa proses pembuahan seorang laki-laki, jadi hanya seorang perempuan, kemudian atas kuasa Allah hamil, kemudian melahirkan. Sedangkan kalau yang lebih hebat lagi itu sebenarnya Adam. Nabi Adam itu nggak ada ayah ibunya. Apa Adam itu juga Tuhan? Tentu tidak. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sebenarnya permisalan Isa indallah bagi Allah, menurut Allah, dari Allah, indallah, di sisi Allah, kamasali Adam, sebagaimana permisalannya Adam. Khalaqahu min turab, menciptakan Adam itu dari sesuatu yang sangat kecil atau debu. Khalaqahu min turab itu summa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada turab tadi, kepada debu tadi, kepada sesuatu yang sangat kecil dan tidak berarti, kun, jadilah, fayakun, maka dia jadi. Jadi meskipun Adam ini ada tanpa ada ayah dan ibunya, itu dia bukan Tuhan. Kenapa Yesus yang dilahirkan dari seorang wanita dianggap Tuhan, padahal ada yang lebih ajaib dibandingkan Yesus itu sendiri, dari sesuatu yang sangat kecil min turab tadi. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun ya. Jadilah, maka dia jadi. Nah, itu memang keajaiban alam. Dengan pengetahuan yang semakin modern, pengetahuan yang semakin mendalam, diketahui juga bahwa ada binatang-binatang yang dia kadang berperan sebagai jantan, tapi kadang dia berperan sebagai betina. Dan ada hewan itu yang tidak dibuai pun dia bisa berproduksi sendiri, membelah diri. Ada yang juga akhirnya bertelur atau hamil. Itu di alam terjadi fakta-fakta, terjadi bukti-bukti bahwa bukan hanya Yesus atau Isa yang kejadian yang ajaib itu, tapi banyak bukti-bukti. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dengan keistimewaannya itu dia tidak perlu disembah karena banyak bukti-bukti itu. Nah, mestinya kalau yang masih menyembah Yesus ini, fakta-fakta ini kalau hatinya terbuka, maka dia akan memakai dari Bible itu sendiri ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, Yesus adalah utusan. Aku diutus oleh Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Gitu. Jadi dia adalah utusan. Tapi namanya hidayah atau petunjuk itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah ditunjukkan bukti-bukti seperti itu, dia tetap menyembah Yesus. Nah ini sebenarnya ada pembelaan dari Yesus. Nanti di akhirat
di akhirat tadi lanjutannya dari ayat yang saya baca tadi. Di ayat itu akhirnya ketika pembicaraan sudah mau habis, Nabi Isa alaihissalam, intu azibhum, ya Allah, kalau engkau menyiksa umatku yang menyembahku, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka yang akan engkau siksa itu, ya Allah, ibaduk adalah hambamu, milikmu. Terus wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka yang menyembahku, fa innaka alimul hakim. Coba nanti dicek itu, nanti kalau salah kita koreksi ya, kalau tidak salah seperti itu. Kalau engkau menyiksa, intu azibhum fa innahum ibad, kalau engkau mau menyiksa mereka yang menyembahku, ya Allah, maka mereka adalah milikmu, mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mau mengampuni mereka yang salah sembah, fa innakal alimul hakim, maka sesungguhnya engkau maha mengetahui dan bijaksana. Kalimat ini betul-betul dipilih, alimul hakim. Kalau memang yang belum tahu, benar-benar nggak tahu, ya Allah maha bijaksana, mungkin akan ada ampunan, dimaafkan. Ini kalimat ini kan permintaannya Yesus, permintaannya Nabi Isa membela umatnya yang salah sembah tadi. Bukan kok terus dimaafkan oleh Allah, enggak. Ini permintaan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka yang salah sembah, maka panjenengan, maka paduka itu maha mengetahui apakah mereka betul-betul sengaja atau enggak sengaja, dan engkau maha bijaksana. Jadi kalau sudah diberitahu bahwa Yesus itu Rasul yang tidak boleh disembah, kalau sudah diketahui, sudah diberitahu bahwa yang harus disembah adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, kok tetap nyembah Yesus, ya sudah, nggak bisa diampuni lagi. Tetapi kalau betul-betul nggak ngerti, Islam belum sampai ke sana. Tapi untuk zaman yang sekarang ini, IT sudah demikian lengkap, nggak mungkin mereka nggak tahu tentang Islam. Jadi ini semoga banyak teman-temannya Mbak Esa yang semakin sadar bahwa mereka adalah salah sembah. Berarti kalau umat Nasrani bilang itu Tuhan Yesus itu Tuhan yang penyelamat, itu jelas-jelas salah kaprah ya? Penyebutan Tuhan itu sudah salah. Salah penyelamat ya? Pak, saya mau tanya, kan kalau di Alkitab di Kristen itu nanti pada waktu akhir zaman itu tuh Yesus, Tuhan Yesus itu bakalan datang. Itu kalau di Islam bagaimana? Jadi gini, itu banyak penafsiran ya. Dan mulai setelah Mbak Esa itu Islam tidak boleh lagi menyebut Tuhan Yesus. Kalau menyebut Yesus yang dianggap Tuhan boleh. Ya. Kalau nyebut Nabi Isa. Ya. Nabi Isa. Jadi ya itu pembicaranya panjang. Ya. Pembicaranya panjang bahwa Isa itu nanti akan turun, ya, bahwa itu nanti akan berperang melawan Dajjal dan membunuhnya. Memang Nabi Isa itu luar biasa kok. Luar biasa mukjizatnya, atau kalau istilahnya kesaktiannya itu luar biasa. Kalau dia tidak istimewa ya tidak dikasih. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit parah, bisa menghidupkan yang mati atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Tapi tidak semua orang diberi izin yang seperti itu. Ya, menyembuhkan orang yang sakit lepra, sakit kusta. Tapi bahwa selain Yesus tuh banyak nabi-nabi yang punya keistimewaan.
Misalnya Nabi Yusuf, pernah dengar ya Nabi Yusuf? Iya. Nabi Yusuf itu bisa menyembuhkan orang buta. Ayahnya yang nangis terus karena sedih kehilangan Nabi Yusuf, sampai nangis itu sampai bertahun-tahun, entah berapa puluh tahun, mulai Yusuf masih kecil sampai dia jadi seorang menteri pembesar. Itu ya puluhan tahun. Dia nangis terus sampai matanya rusak, sampai buta. Nah, tapi Nabi Yusuf dengan pedenya itu ketika mendapatkan cerita dari saudaranya bahwa ayahnya itu nangis terus karena kehilangan kamu, karena kangen sama kamu Yusuf, sampai ayah itu buta. Maka Nabi Yusuf ambilkan serbannya, terus ini bapak ke bapaknya, nanti kalau sudah sampai ke ayah, usapkan ke wajahnya, yakti basiro, nanti akan bisa ngelihat. Ini kalau nggak yakin bener kan nggak bisa ya. Yusuf itu juga sakti, punya mukjizat, dan bener ketika Nabi bajunya, gamisnya ya, itu dibawa baru keluar kota, dari keluar kota itu menuju ke kotanya bapaknya itu sudah membaui aromanya Yusuf, riha Yusuf. Ya ambune kok kayak ambune Yusuf ya. Dia belum datang. Wow, baru keluar kota dari negaranya Nabi Yusuf. Itu memang ayahnya juga sakti luar biasa. Itu baunya tuh. Nah, nanti itu ada khusus di surat Yusuf kalau mau Jadi dipelajari. intinya para nabi itu sebenarnya orang pilihan dan orang sakti-sakti ya Pak? Ya, kalau di Jawa itu kan namanya kesaktian. Tapi yang namanya mukjizat ini kesaktian ya kekuatannya beribu kali lipat. Kalau karomah itu wali. Ya, wali. Beda ya? Beda. Ya memang ini harus dibedakan supaya memang derajatnya. Kalau Nabi Rasul itu mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan apa yang di sekitarnya itu semua kalah. Namanya mukjizat itu adalah melemahkan apa? Melemahkan semua yang mau bertanding dengan ini, pasti kalah. Namanya mukjizat. Itu disandangkan oleh Nabi dan Rasul. Kalau wali, orang-orang hebat itu ya, sunan wali itu namanya karomah. Ya hampir seperti itu, tapi kekuatannya nggak seperti mukjizat. Kalau orang umum namanya kesaktian. Tapi kesaktian ini pasti kalau ketemu dengan karomah kalah. Yang paling kuat mukjizat. Nah, tiap nabi itu diberi mukjizat yang macam-macam, ada yang mirip-mirip, ada yang berbeda sama sekali. Yang bisa menghidupkan yang mati, pernah nggak? Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah menghidupkan orang mati juga, dengan cara yang berbeda. Dan waktu itu dengan menyembelih sapi, kemudian dengan bagian tubuhnya atau ekornya dipukulkan pada orang yang mati itu, dia bangun ya. Waktu itu ceritanya begitu. Jadi yang menghidupkan orang mati itu bukan hanya Yesus, tapi mungkin di Bible nggak ada cerita itu, sehingga seakan-akan hanya Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Padahal kalau di Al-Quran karena lengkap, maka di situ ada cerita yang Nabi Musa juga menghidupkan orang mati. Terus Nabi Yusuf, ayahnya dikasih kainnya, diusapkan, kena baunya itu ya tibasiro, kemudian menjadi bisa melihat. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ingin tahu tentang Islam, ya Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Dan Mbak Esra beruntung masuk Islam itu masuk agama yang benar. Bukti lain apa? Bukti lain adalah bahwa nanti Mbak Esra itu menyembahnya kepada Allah
itu caranya sama dengan caranya Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu itu menyembah Allah. Gitu. Ya, kalau di Kristen itu kan cara menyembahnya Mbak Esra ini apakah sama dengan cara menyembahnya Paulus, Matius, Yohanes? Itu masing-masing nggak ada yang tahu cara menyembah mereka kepada Allah kayak apa. Maka di Kristen itu cara menyembahnya sendiri-sendiri. Nah, untungnya dalam Islam kita ini menyembah Allah caranya gimana? Sama dengan caranya Nabi Muhammad sang penerima wahyu menyembah Allah. Cara kita bersuci ya, sebagai orang Islam ini cara bersucinya sama dengan cara bersucinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mau sholat menghadap Allah sama caranya dengan yang kita lakukan karena kita memang nyambung. Tetapi dalam Kristen cara bersucinya nggak ada. Habis berhubungan suami istri ke gereja nggak ada urusan. Tapi kalau dalam Islam ada namanya wudhu, itu untuk menghilangkan hadas kecil. Ini tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Terus kalau sudah mandi besar, kalau hadas, kalau misalkan haid atau habis melahirkan atau habis hubungan suami istri, ini ada caranya bersuci. Tapi kalau di agama lain nggak ada. Nah, ini kita beruntung. Apa yang kita lakukan ini sama dengan perintah atau cara yang dilakukan oleh Rasul yang menerima wahyu itu. Ya, ini cara menyembah yang selamat, nggak ngarang-ngarang dewe gitu ya. Nah, dan seterusnya. Baik, para pemirsa MCN Ayah Sofia, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Eca, selamat ya. Ini ada titipan dari teman-teman saya. Ada teman ngaji, ada wali murid yang respect sekali dengan Mbak Eca hari ini yang pengen bersyahadat. Ini ada Al-Quran, sekalian terjemahannya, nanti bisa dibaca. Kalau belum bisa baca huruf Arabnya, bisa dibaca artinya apa sih isinya Al-Quran itu. Di sini banyak sekali cerita-cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf yang diceritakan Pak Aziz tadi. Dibaca artinya dulu biar tahu seperti apa isinya. Syukur-syukur bisa khatam itu lebih bagus. Amin. Ya, karena Anda mungkin selama jadi Nasrani nggak pernah buka kitab Anda baca sampai selesai, mungkin belum pernah. Hanya mendengarkan dari pendeta mungkin ya. Iya. Nah, ini nanti Anda bisa membandingkan seperti apa sih Al-Quran itu isinya. Menarik sekali, bagus sekali, pelajarannya luar biasa. Ini terima dulu. Terima kasih. Iya, ini masih ada banyak lagi. Ini dari teman-teman, ini dari Sira, ini teman yang punya butik, mereknya Sira, ini butik baju muslim. Insya Allah nanti kalau pengen belanja-belanja bisa dicari di googling nanti Sira dari di mana gitu di Surabaya. Ini juga dari tetangga saya, ini tadi Bu Lia, ini tadi dari Bu Sinta, ini dari temannya Bu Sinta, Bu Sintanya di sini. Ya, terima kasih Bu. Ini supportnya dari ibu-ibu luar biasa. Jadi semoga nanti tambah semangat Mbak Eca untuk belajar Islamnya, sehingga nanti kedepannya bisa lebih tekun, lebih kusuk lagi untuk beribadahnya. Selamat ya. Terima kasih Bu. Semoga kita bisa jadi teman di sana nanti. Selamat. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selamat berkeluarga besar, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang bisa diberikan teman-teman berguna untuk Mbak Tessa. Kita belajar bersama ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu. Dapat bimbingan Allah. Allah is calling you.
calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Take some time each and every day to ponder on, to contemplate on all the things